Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Judul renungan hari ini adalah Sang Damai yang Menderita. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada sebuah ungkapan yang sering digunakan, yaitu damai yang sejati lahir dari perang. Kalimat ini terdengar keras, tetapi ini mengingatkan bahwa damai sejati selalu menuntut adanya sesuatu yang ditaklukkan, sesuatu yang dikalahkan, atau sesuatu yang dikorbankan. Dan justru inilah tema besar yang muncul ketika kita mendekati hari Natal. Damai yang dibawa oleh Mesias bukan lahir dari ketenangan, melainkan dari peperangan rohani yang ia tanggung sejak ia datang ke dunia. Yesaya 53 membawa kita masuk ke medan perang rohani itu. Peperangan yang dilalui oleh sang hamba yang menderita demi damai dan sejahtera umat manusia. Alicia Atkins dalam tulisannya Terlahir untuk Terluka mengingatkan bahwa ketika kita menyebut Yesus sebagai Sang Raja Damai, kita sering membayangkan versi damai yang lembut, bayi kecil yang dipeluk dengan penuh kasih, suasana hangat keluarga, dan malam Natal yang syahdu. Tetapi gambaran itu tidak sepenuhnya benar dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dikerjakan Allah melalui kedatangan Kristus. Kedamaian yang datang melalui Kristus adalah muncul dari kekejaman yang ditanggung sendiri oleh Kristus, dari hidup yang penuh dengan kesedihan, hidup yang penuh dengan kesalahpahaman, dan penuh dengan penolakan. Bahkan penolakan itu sudah dimulai sejak hari pertama ia lahir ke dunia. Kebenaran ini menekankan satu hal penting yang mudah kita lupakan, yaitu kenyamanan dan kehangatan suasana Natal sering mengaburkan pandangan kita terhadap realitas yang berat, yang sudah sangat jelas ketika Kristus lahir datang ke dunia. Sang Bapa tidak sekedar mengutus putranya, tetapi mengutusnya menuju jalan penderitaan yang telah direncanakan demi keselamatan kita. Oleh karena itu, damai yang kita terima bukanlah hadiah yang murah. Itu adalah damai yang ditempa melalui penderitaan, pengorbanan, dan damai itu lahir dari peperangan Kristus melawan dosa. Inilah damai yang hanya bisa diberikan oleh Sang Damai yang menderita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan ini, mari kita refleksikan dua pertanyaan berikut. Pertama, apakah Anda sungguh melihat damai Kristus sebagai sesuatu yang mahal, damai yang lahir dari penderitaannya? Dan bagaimana kesadaran ini mengubah cara Anda menjalani masa Advent ini? Kedua, jika Bapa rela membayar harga sedemikian mahal demi damai kita, apakah Anda bersedia mempercayakan pergumulan, rencana, dan masa depan seluruh anggota keluargamu, termasuk engkau, ke dalam tangannya, tanpa harus mengendalikan semuanya, seolah damai itu bergantung pada usaha Anda sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menanggung penderitaan yang seharusnya menjadi milik kami, agar kami menerima damai yang tidak mungkin kami dapatkan dengan usaha kami sendiri. Tolong kami menghargai damai-Mu yang mahal dengan hidup berserah, percaya, dan taat kepadamu. Ya Tuhan, di masa Advent ini, penuhilah hati kami dengan damai yang telah Engkau peroleh dan Engkau capai bagi kami melalui penolakan demi penolakan yang telah Engkau terima, melalui luka-luka-Mu dan melalui bilur-bilur-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini.
Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.